kita minta kepada Bapak Ketua Serawan narasumber berikutnya, karena banyak beliau juga banyak terlibat dalam sejarah-sejarah Pariaman, apalagi telah banyak ditulis juga oleh Bapak Armedi. Itu kepada Bapak Serawan kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dihormati, Ibu Rektor, Ibu Dr. Mufi Yanti SNM, beserta seluruh akademisi IAI Sumatera Barat yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian Pak Armedi Tanjung, Wakil Komunis, dan Pak Adam Huri sebagai narasumber, dan Pak Taki yang moderator. Dan seterusnya kepada anak-anak sekalian, maaf nih panggil anak ini, karena anak saya sudah tamat kuliah semuanya. Berarti ini bukan anak saya, anak-anakku mahasiswa IAI Sumatera Barat yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama dan teman sekali, mari kembali kita bersyukur bersama karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka kita melakukan bedah buku, katakan dengan buku Putri, karya tulis Bapak Armedi Tanjung Eson Dekat. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan ke tujuan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini saya terima kasih nih kepada Pak Armedi Tanjung menghadirkan saya di forum yang terhormat. Ya, karena saya sudah lama menghilang, dan lebih 5 tahun, ya, jadi wajar kalau ada mahasiswa tak kenal dulu. Karena selesai wali kota saya tidak ada muncul lagi di tengah masyarakat. Saya tidak lagi ikut berpolitik, dan saya tidak mencampuri lagi urusan pemerintah. Saya mengabdikan diri saya di bidang sosial masyarakat dan bertani. Ya, jadi kalau ada bertanya orang, seorang wali kota mau bertani, iya, saya back to basic. Karena sebelum jadi wali kota, sebelum saya bekerja dulu saya seorang petani. Ya, tamat kuliah saya bertani 2 tahun karena belum kerja, menjelang dapat kerja. Jadi kerja itu ada, ya, ada, kita yang cari kerja, bukan kerja yang datang kepada kita. Nah, itu perlu saya sampaikan ini kepada adik-adik mahasiswa, bahwa saya dulu juga mahasiswa, kemudian setelah mahasiswa tamat belum dapat kerja di pemerintahan, karena orang kerja ini kan pemerintahan saja. Ya, menjelang dapat kerja itu saya bertani.
saya ikut ke sawah, saya ikut ke ladang. Maka setelah selesai wali kota, ya habis pengabdian pemerintah, saya mengabdi lagi di tengah masyarakat. Nah, kini kalau mau tahu, saya sekarang ini mengabdikan diri saya ada buat pesantren di Muko Talau Pawah, ya, dekat objek wisata. Saya sengaja bikin di sana supaya santrinya bisa menikmati wisata juga, gitu, supaya lebih nyaman belajar. Dan sebelah pesantren itu ada lahan kosong 3.000 meter. Saya di sana tiap hari, tiap pagi. Hari ini tidak, karena diundang Pak Armedi. Saya absen ke kebun hari ini, ya. Jadi itu jadi saya sebetulnya untuk tampil di Porodes sudah nervous. Sudah 5 tahun tidak bercerita, sudah 5 tahun tidak tampil di podium, ya. Pegang mic ini tidak ada lagi, karena tidak mau juga berpolitik, karena orang habis wali kota, habis pejabat pensiun, dia masuk ke dunia politik. Kalau saya punya prinsip beda, karena pemerintah sudah mempensiunkan di pemerintah, berarti umur kita sudah cukup, itu 60 tahun itu di pemerintah. Maka umur yang sisa yang diberi Allah digunakan untuk memperbaiki diri. Kalau selama ini kita banyak salah langkah, dan pasti saya pastikan semua manusia ada yang salah langkah. Karena yang sempurna hanya Allah, ya. Kita manusia pasti semua tidak sempurna. Maka saya punya prinsip, saya berusaha memperbaiki diri. Mudah-mudahan nanti timbangan saya bisa berat untuk kebaikan, ya. Nih. Kemudian tadi saya diingatkan juga oleh Pak Zaki ini. Saya sudah lupa juga itu. Untuk Pak Zaki cerita, saya pernah hadir di acara kirap satu negeri. Nah, ini perlu juga saya ceritakan sedikit ini, karena tadi diingatkan dengan dibukakan memori saya ini. Acara kirap satu negeri itu dulu tahun berapa, Pak? 2019 saya udah pensiun. 17 atau 18 lah. 17 atau 18. Itu tidak direstui pemerintah. Ya. Semua orang tidak boleh, pemerintah tidak boleh. Saya wali kota. Tapi saya punya pikiran lain. Saya sampaikan kepada forum Forkompinda hari itu, saya mau terima. Kenapa Pak Wali? Saya mau lihat apa yang dibuatnya. Jadi saya balikkan. Saya tidak menolaknya, tapi saya hadirkan, dia saya terima, ingin melihat apa yang dibuat oleh kirap satu negeri ini. Ya, sehingga memang banyak orang yang menyentuh saya, tidak apa-apa, karena saya tidak berbuat apa-apa, saya hanya menerima saja, saya melihat saja, ya, memperhatikan. Karena prinsip saya, seorang wali kota itu harus tahu apa yang terjadi di negerinya. Nah, jadi harus saya tahu. Itu saja. Jadi agak berbeda prinsip saya dengan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang tidak mau terima, saya terima dengan pola pikir ingin melihat apa yang salah atau benar, gitu. Ternyata tidak ada salahnya, gitu. Nah, hari ini saya dihadirkan untuk membedah buku. Sebetulnya ini kegiatan yang di luar bidang saya, ya, karena hanya biasa berpidato. Sekarang disuruh membedah buku. Saya baca-baca buku ini, tadi pusing juga saya mengartikan judulnya. Saya sudah katakan dengan buku Putri. Apa ini isinya? Setelah saya balik-balik, saya lihat daftar isinya, kiranya adalah perjalanan hidup Pak Armedi Tanjung menjadi seorang penulis, mulai dari awal sampai akhir. Wah, ini sangat luar biasa saya lihat, ya. Jadi makanya itu saya tidak mungkin saya bahas satu persatu, tidak mungkin juga. Saya juga soal baca saya memang agak kurang juga, saya akui aja. Saya agak bosan juga membaca, gitu. Karena saya hanya ingin mendengar dan menangkap, gitu.
Jadi dalam forum-forum seperti saya ingin mendengar gitu. Apa yang banyak saya simak. Karena memang kata Bu Rektor dibaca ngantuk Bu. Saya nggak cukup satu halaman dah tidur Bu baca. Ya. Jadi yang disampaikan oleh ini bahwa menjadi seorang penulis itu harus juga didasari dengan membaca. Ya. Makanya yang mungkin barangkali bahwa Pak Armedi Tanjung buat buku ini adalah kado untuk ulang tahun putrinya, ya. Tapi makna di balik itu mungkin lebih dalam, bukan hanya sekedar kado. Saya juga waktu anak saya umur 17 tahun, sweet 17, saya kasih juga buku. Tapi bukunya bukan saya tulis, saya beli. Beda, ya. Beda dengan Pak Armedi Tanjung, karena saya nggak bisa nulis, ya. Menulis bisa menulis buku. Maka saya kasih waktu itu judulnya Wanita Muslimah, karena anak saya cewek semuanya. Nah, dengan tujuan saya adalah supaya dia menjadi wanita muslimah. Nah, demikian juga apa yang dibuat oleh Pak Armedi ini, bahwa kado ulang tahun dilahirnya adalah untuk putrinya, tapi saya menilai adalah untuk semua anak-anak putra dan putri. Bukan putri saja Pak, putra dan putri. Kenapa judulnya putri? Kenapa dia anaknya putri. Tapi ini buku ini sangat bermanfaat untuk semua putra dan putri dalam rangka mendorong dan memotivasi untuk bisa menjadi seorang penulis. Di sini dikisahkan bahwa perjalanan Pak Armedi Tanjung, ya, saya kenal dengan beliau ini semenjak saya jadi kepala bagian humas tahun 1988. Saya kabak humas di Kabupaten Kantor Bupati Padang Pariaman. Beliau adalah wartawan KMS Singgalang. Sedikit cerita saya, ketika zaman itu wartawan ini macam-macam ini, tidak seperti sekarang. Karena sekarang ini wartawan online banyak, ya, tidak banyak bersentuhan betul dengan para pejabat. Tapi ketika tahun 1988 itu banyak tingkah pola wartawan ini. Ada yang wartawan kriminal, ada wartawan harian biasa saja. Nah, itu penampilannya biasa-biasa saja. Tapi kalau bertemu dengan wartawan kriminal, itu bisa main kayu Pak, main hantam, main ancam. Dan bahkan pernah saya ketika jadi kabak humas berkelahi dengan wartawan, ya, berkelahi dalam ardu belum sampai adu otot, ya. Kalau tidak ada orang mungkin adu otot, ya. Sampailah kasusnya sampai ke kepolisian, saya katakan. Itu saya ceritakan karena tingkah pola wartawan ketika itu. Tapi beda dengan Pak Armedi Tanjung, dia dari dulu low profile, ya, dia low profile dan tidak banyak tingkah seperti yang lain itu. Dia kalau tidak diterima dia pergi saja, dia kalau tidak dikasih dia diam saja gitu. Wartawan lain kalau coba menentang saya. Jadi beliau semenjak itu tuh sudah nampak kejujuran, kesabaran dan ketabahan seorang penulis. Padahal waktu itu beliau baru berumur 19 tahun. Ya Pak, 88, 9 tahun, 69, 17, 18 ya. Tamat SMA. Dan saya salut dengan beliau karena ia ketabahan itu. Ketika kita humas itu, dia pindah lagi menulis di mana koran-koran Jakarta, Pelita, dan tetap berhubungan dan penampilan beliau tetap demikian. Saya melihat ada semacam keikhlasan, kejujuran dan ingin berbuat yang sebenarnya, ya, mengapresiasikan dirinya sebenarnya gitu. Nah, itu berlanjut terus saya dengan Pak Armedi Tanjung. Kemudian ketika saya pindah ke Kabak Pembangunan, ya, pensiun program itu tidak banyak berhubungan lagi. Pariwisata juga hanya sekali-sekali. Kemudian saya kepala Bapeda sudah mulai sering lagi karena ada job yang ingin dikerjasamakan beliau dengan menulisnya dengan Bapeda gitu.
Dan kembali saya ketemu lagi dengan beliau adalah ketika saya jadi sekda. Ya. Beliau memang sangat gigih, ya, gigih menyampaikan ide dan keinginan untuk menulis ini. Dulu ketika tahun 2006, waktu saya sudah 2 tahun jadi sekda, ajukan konsep membuat buku Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan. Wah, ini judulnya bagus sekali Pak Rendi. Tapi saya tidak punya anggaran. Ya, saya tidak punya anggaran. Mau nak Pak Merdi diskusi dengan Bapeda dulu? Wah, beliau sanggup diskusi. Bapeda nolak. Ini siapa ini anak? Kalau Bapeda kan belum kenal. Kalau Humas Sekda pasti kenal dengan wartawan. Ini anak kecil seperti ini bisa nulis ya? Mau nulis. Itu. Akhirnya saya yakinkan Bapeda, kemudian Bapeda buat konsep lah. Panggillah Pak Remedi. Tapi yang saya lihat di sini adalah ketabahannya. Dia tidak pernah jerak, ditolak, ya. Gimana dia tetap saja datang, gigih. Nah, ini kegigihan seorang Armedi Tanjung sebagai penulis ingin membuat. Tapi hasilnya bagaimana? Sangat luar biasa. Orang akan tahu buku yang dilahirkannya itu Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan. Orang tahu sejarah Pariaman. Orang tahu kekinian Pariaman ketika itu. Dan sekarang apa yang beliau tulis sudah nampak nyata bahwa dalam buku itu Pariaman Masa Depan adalah bagaimana Pariaman menjadi daerah tujuan wisata. Dan sekarang terwujud. Jadi bukan sia-sia beliau ini menulis, ya. Tambah lagi dia minta saya buat buku autobiografi saya. Nah, janganlah lagi untuk apa buku-buku autobiografi saya. Ya, saya ini baru orang kecil, sekda wali kota aja nggak bikin, saya bilang. Ceritalah dia gitu. Jarang orang Pariaman, tokoh Pariaman bikin buku tokoh autobiografi, Pak. Baru Mak Saleh yang diciptakannya tadi itu. Ya, Mak Saleh tokoh legendaris. Itulah yang baru autobiografi. Jadi dengan gigi saya lama nolak itu. Entah ada 3 kali tidak salah Armedi meyakinkan saya. Baru saya mau buat. Saya bilang saya tidak ada uang Pak Armedi. Nanti Pak, tidak usah uang pikirkan. Jadi ide beliau adalah bagaimana keinginannya tercapai, dia tidak pikirkan uang. Karena waktu jadi sekda itu saya tak punya banyak uang, aku pegawai gitu. Gimana saya bisa membayar mencetak sebuah buku? Tapi kalau Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Akan Datang itu dibayar PBD. Tapi kalau autobiografi dibayar pribadi, saya tidak punya dana. Nah, beliau meyakinkan saya, tidak usah Bapak pikirkan uang. Artinya di sini adalah bahwa keinginan, bakat, apa namanya itu, bahwa idenya itu bisa terwujud tidak pikirkan uang. Jadi mau menulis yang penting tersalurkan bakat menulisnya gitu. Dan beliau ini puas dengan hasil karyanya. Dan itulah buku saya, judulnya apa dulu judulnya? Coba juga saya. Mukhlis Rahman Datuk Rajo Basah, Ketegasan dalam Kesederhanaan, Pengabdian Seorang Anak Kampung. Buku itu laris. Saya cetak 500 habis, orang banyak minta. Sehingga kemarin saya tidak punya arsip lagi, saya minta sama Pak Marij lagi. Saya tidak tahu kenapa laris, tidak tahu saya, ya. Tapi ini sedikit saya ceritakan. Kenapa saya bikin judulnya Pengabdian Seorang Anak Kampung? Memang saya waktu tahun 75, ya. Nah, 72 sekolah SMP 1 Pariaman, tamat 74. Kita datang dari desa pinggir, bersepeda untu ke sekolah. Kawan-kawan semua orang kota. Jadi maka timbul judul ini saya buat. Ketika sekolah itu memang dilecehkan orang kampung ini. Oh iya, 5 yuang, 5 jo.
Gitulah perlakuan kawan-kawan yang ada di tengah kota. Nyeh, kalau kena di kebun nyeh, kalau dia nyo kan baja nyeh, karena cimeh taruh. Dan bahkan dalam pergaulan kadang-kadang kita disisihkan, ya, anak desa. Tapi ketika saya bisa jadi sarjana, bisa kerja di pemerintahan, bisa jadi seorang sekitar, inilah yang saya gambarkan, ya, pengabdian seorang anak kampung. Jadi orang kampung kok bisa jadi ibu dokter juga orang kampung, bu rektor. Jadi kadang-kadang tempat tinggal kita tidak menentukan terhadap bagaimana karir kita. Ya. Yang penting adalah kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk berbuat. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi jurang. Bahkan kita bisa lebih tinggi daripada orang berkota. Ya, ini sudah saya buktikan. Makanya saya buatkan buku ini. Ya, silakan nanti cari. Kalau ada minta sama Pak Beli, terus cetakkan lagi. Ini adalah nanti bisa mencerminkan bagaimana suka duka. Ya, lika-liku bisa jadi seorang pegawai. Bukan dari orang kaya. Ya, ayah hanya seorang petani, ibu menjual goreng. Makanya saya jadi petani juga gitu. Dia bisa saja, bisa kuliah di Padang, bisa kerja tidak pernah dibantu orang tua, cari sendiri. Nah, kalau kini kan banyak minta sokongan, minta dukungan. Saya dulu kalau tidak bisa kerja pemerintah, saya jadi petani saja. Kenapa kita tidak aplikasikan ilmu kesejahteraan kita untuk bisa meningkatkan teknologi pertanian? Tapi nasib mengatakannya diterima juga jadi pegawai. Tapi tidak ada dukungan, tidak ada koneksi, tidak ada sogok menyogok. Ya, tidak boleh kita sogok menyogok dalam perjalanan pegawai. Sampai-sampai saya jadi wali kota tidak pernah terima sogok untuk menerima jadi pegawai gitu. Ya, karena itu prinsipnya. Gitu. Saya yakin para tuanku tahu hukum pokok, sogok menyogok lebih tahulah. Saya cuma dengar kajian Ustaz, sogok menyogok tidak ada hadis yang mengatakan berdosa. Ya betul. Itu Ustaz yang menyampaikan. Tapi yang ada hadisnya sogok menyogok masuk neraka. Ini luar biasa. Kalau berdosa masih bisa minta ampun, tapi masuk mereka tidak ada ampunan. Ya, jadi ya besok ini tahun politik, jangan memilih karena uang 100.000. Ini pesan ya, pesan politis. Ingatkan, jangan ambil uangnya pilih yang lain. Kena coba masuk neraka, tidak berdosa. Dosa tidak cuma masuk neraka. Dosa bisa istighfar. Masuk neraka tidak ada istighfar lagi, tidak ada ampun lagi. Ya tunggu. Baca ramah lu tunggu. Ya. Ponis. Dosa ponis. Bisa dihapuskan. Ya. Itu. Jadi ya. Mana tadi itu? Buku ya. Nah, ini tulisan yang dibuat terakhir barangkali sampai saya jadi wali kota Parmedia di Tanjung, dari 45 bukunya yang telah ditulis sampai sekarang terakhir ini yang ke-45 itu ada 7 buku bersentuhan dengan saya, ya, 7 buku. Artinya makanya saya tertarik dengan buku ini. Sebagian dari 7 buku itu ada dalam buku ini, diungkap dalam secara singkat ya, apa namanya itu, kesimpulannya di dalam ini ada buku. Makanya saya tertarik sekali dalam buku itu. 7 buku itu apa? Yang pertama tadi saya sampaikan ya, Kota Pariaman dulu, kini dan masa depan. Kemudian Muklis Rahman dan Rangkai Bahasa, ketegasan dalam kesederhanaan, pengabdian seorang anak kampung. Kemudian Pariaman terbuka, Pariaman for all people. Untung ini tidak jadi ya. Kalau jadi ini saya dibully juga ini. Saya konsep bikin Pariaman terbuka ini ingin memajukan Pariaman dulu sebelumnya. Karena Pariaman ini kan dibilang orang kan daerah terkurung. Orang Cina namanya masuk. Karena memang satu-satunya kota yang tidak ada Cina adalah kota Pariaman. Kalau jadi ini saya bikin Pariaman terbuka, ini saya merubah sejarah juga ini.
Untung dulu konsep ini saya buat ketika saya jadi wali kota, baru jadi wali kota, ingin memasukkan bagaimana semua bangsa ada di kota Pariaman. Artinya menjadikan Pariaman kota tujuan wisata, orang bisa semuanya bisa, pedagang maju. Dan salah satu yang saya buat dulu adalah sudah adakan pertemuan dengan Persatuan Cina Padang. Bagaimana nanti menyatukan Tabui dengan barongsai. Ini konsep saya dulu. Untung diputus oleh gempa. Diputus oleh gempa 30 September, nggak jadi lagi Tabui itu. Mungkin Allah tidak rida, saya bilang. Maka saya tidak teruskan. Setelah Pariaman kembali, saya tidak teruskan itu lagi. Karena ini ketika 29 Tabui saya memadukan Tabui dengan barongsai, terjadi gempa, nah jadi Tabui. Nah, saya menilainya ini Allah tidak reda, ya, makanya tahun-tahun berikutnya tidak saya lakukan lagi, saya putus itu. Jadi Pariaman Polvel ini tidak jadi karena khusus Cina yang saya buka dulu gitu. Tapi ada bukunya, ini sejarahnya. Kemudian ada buku Kehidupan Bernagari di Pariaman. Ini perlu saya ceritakan. Pemerintahan terendah di Sumatera Barat bukan nagari, tapi di Pariaman desa. Inilah yang diungkap oleh Pak Armedi keunikannya. Kenapa kehidupan bernagari di mana? Pemerintahan terendahnya desa, tapi nagari tetap ada. Nah, silakan nanti di dalam buku itu ada nanti ceritanya. Kenapa? Ya, ada lagi yang kelima, Mukhlis Rahman, 5 tahun wali kota Pariaman, berlayar di tengah badai. Judulnya sangat. Ini 5 tahun pertama itu judul buku saya, berlayar di tengah badai. Kenapa? Banyaklah bully-bulian gitu ya, dihantam isu-isu. Tapi di tengah banyak yang membuli, di tengah banyak yang mengkritik, saya jadikan itu semua adalah semangat, ya, sehingga tetap kerja, tetap sukses, tetap bisa kerja koordinasi dengan semua, sehingga Pariaman bisa bangkit gitu. Itu padahal itu. Kemudian karena wali kota Pariaman dari Abis Legan juga Mukhlis Rahman, ya, tahun 1987 itu terbit 2004. Artinya adalah siapa kepemimpinan, bagaimana bentuk, ya, siapa yang memimpin dan bagaimana bentuk kepemimpinan di kota Pariaman sampai terakhir gitu. Itu bisa dijadi. Nah, terakhir Pak Armedi sudah membantu kami di pemerintahan dulu, itu capaian pembangunan 10 tahun kota Pariaman 2008-2014. Jadi artinya saya ceritakan ini adalah bahwa Pak Armedi Tanjung ini menulis tidak lagi baru, tapi sudah karatan, sudah senior kalau saya bilang. Jadi sudah banyak pengalaman. Sudah 45 buah buku yang diterbitkan, baik itu buku di bidang sosial maupun di bidang fotografi maupun berkaitan dengan kepemerintahan. Kemudian juga masalah sejarah, dia lengkap. Jadi ilmu beliau ini, satu orang ini punya yang cukup, gado-gado dia ilmunya. Ya, bisa seorang Armedi Tanjung bisa mengekspresikan dirinya kepada semua bidang-bidang ilmu. Itu adalah, saya melihat adalah semangat. Ya, kalau saya baca tadi ada tulisan di sini dari Bapak pengantar buku ini, Bapak Satrio Aris Munandar, bahwa faktor menjadikan seseorang itu jadi penulis ada 3 katanya. Yang pertama adalah faktor keturunan. Kalau ayah atau ibu seorang penulis bisa turun kepada anak. Saya belum membaca biografi Pak Armedi Tanjung bahwa ibu bapaknya penulis. Saya belum baca atau saya belum pernah. Kemudian faktor kedua adalah faktor lingkungan, dan ketiga adalah faktor keinginan bakat. Nah, saya melihat Pak Armedi ini adalah kenapa dia jadi seorang penulis. Yang pertama adalah lingkungan yang membuatnya bisa menjadi seorang penulis. Kemudian kedua adalah keinginan dan kemauan yang cukup tinggi. Lingkungan mulai dari adanya koran KMS, koran masuk sekolah. Ketika beliau masih jadi siswa SMA, karena adanya KMS membuat dia termotivasi
motivasi untuk menulis di koran sekolah itu. Ini adalah faktor lingkungan. Tambah sesudah itu adalah kemauan, keinginan bagaimana menjadi seorang profesional. Nah, kesimpulan saya disingkatkan saja bahwa buku ini adalah cukup baik, cukup bagus, dan cukup lengkap isinya. Seperti sudah saya katakan bahwa buku ini bukan walaupun diberikan untuk kado ulang tahun seorang putrinya Armidi Tanjung, itu adalah akhirnya, tapi di batinnya adalah buku ini untuk semua putra dan putri bangsa yang mau memilih. Karena dalam buku ini ada unsur nilai motivasi. Apa nilai motivasi? Bagaimana menggambarkan seorang Armidi Tanjung berjuang dari dasar-dasar yang sangat tidak masuk akal, tidak dia memiliki modal banyak, tapi dia bisa mau jadi penulis, bisa jadi seorang penulis. Dimulai dari ajakan seorang teman, ajak menulis buku Kota Padang, sejarah Kota Padang. Kalau tidak salah saya itu ada Hamdi Tanjung ya, yang mengajak. Berarti dia belum punya apa, tapi diajak oleh teman. Jadi di sini ada nilai motivasi. Nah, saya berharap bagaimana adik-adik mahasiswa bagaimana termotivasi dengan membaca buku ini supaya bisa jadi penulis. Karena bagi seorang mahasiswa menulis sangat penting. Ya, menulis sangat penting. Kalau tidak bisa menulis, bagaimana menulis skripsi nantinya? Dan bila kita sudah pandai dan lancar menulis skripsi, saya kira tinggal lagi kita mengaplikasikan, ya. Bagaimana tuh? Menjabarkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Karena dasar-dasar tulisan, saya pikir sama menulis skripsi dengan penulisan buku-buku ini. Tinggal lagi mungkin data-datanya, polanya yang berbeda. Tapi prinsip pola pikirnya hampir sama. Kemudian di buku ini ada nilai sejarahnya. Ya, kan ini banyak ada Pariaman dulu, kini dan yang akan datang. Kemudian bagaimana kehidupan bernagari di dalam buku ini ada. Ya, jadi ada kalau mana sejarah-sejarah nanti bisa ada nilai sejarahnya. Termasuk juga biografi tokoh, para tokoh itu kan termasuk sejarah juga. Ya. Nah, ini. Kemudian ada bernilai informatif di dalamnya. Bagaimana seorang Armidi Tanjung memberikan musik, bagaimana dia ya mengikuti sebuah acara, bagaimana dia melakukan mengemas sebuah acara, kemudian memberitakan sebuah acara itu. Saya kira ini informatif yang bikin tidak usah kaku sejak yang kita tidak bahwa tahun sekian ada acara itu, kemudian Pariaman berbuat itu, Sumatera berbuat itu. Di sini ada gambar sebagian apa yang saya pikir itu kesimpulan saya tentang buku ini. Dan saya memang belum baca semua, hanya kulit-kulitnya saja. Jadi saya sudah ulas ya, kalau baca satu halaman sudah tertidur ya, sudah ngantuk. Cuma ada nilai-nilai yang harus bagaimana ya, ini sudah apalagi umur sudah lansia ya, 65 lebih, jadi sudah ngantuk juga. Tapi fisik kita harus segarkan, tetap olahraga gitu ya, tetap ke ladang pagi ya, kapara, jadi juga bisa tegar. Itu yang bisa saya sampaikan ya, karena sesuai dengan kemampuan saya. Tadi saya sudah lama pensiun, software sudah lama tidak diasah, diupdate ya, sehingga sudah banyak lupa. Itu yang teringat. Nanti kalau ada diskusi boleh juga mengingat-ingatkan kembali gitu ya. Tapi yang takana itu yang bisa baru disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.